Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rominta Hasibuan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 0314257146. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 064978 Medan di kelas 5 dengan materi Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, dan doa di sini dipimpin oleh anak Ibu Alfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Aulia Safina, Alica, Alima, Kairi, Rangga, Al-Khalifi. Iya, berarti ada yang tidak hadir nak? Iya, semuanya hadir. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih Bu. Pelajaran kita yang lalu apa nih Ibu? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Coba anak Ibu Al-Khalifi, apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah yang indah. Ada berapa jumlahnya Kairi? Iya, Asmaul Husna jumlahnya 99. Berarti anak Ibu masih ingat pelajaran yang lalu ya Nak ya. Jadi hari ini pelajaran kita tentang surah Al-Alaq. Siapa yang sudah tahu apa itu Al-Alaq? Ya, Alica. Iya, pintar, segumpal darah. Nah, siapa lagi yang siapa yang sudah tahu apa arti Iqra? Rasya. Iya, Iqra artinya bacalah. Nah, di kota mana diturunkan surah Al-Alaq? Farel. Iya, di kota Mekah. Berarti anak-anak Ibu sedikit sudah paham dan sudah tahu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah kita nanti mempelajari surah Al-Alaq ini, diharapkan anak Ibu mampu menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, setelah kamu nanti mempelajari surah Al-Alaq, anak Ibu bisa menghafalkan artinya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, setelah mempelajari surah Al-Alaq, anak Ibu bisa menyebutkan hukum nun mati
Amin yang ada di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak ibu diharapkan mampu menyebutkan pesan pokok yang ada di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Nah, setelah ibu akan membagikan kamu tugas kelompok ataupun LKPD. Nah, nanti anak-anak ibu setelah ibu bagikan LKPD ini, kamu diskusikan bersama kelompokmu. Nanti ibu akan panggil maju untuk mempresentasikannya. Kelompok 3, kelompok 4. Ayo anak ibu diskusikan sama-sama apa isi amplop itu, apa perintahnya. Nah, kita kelompok yang lain anaknya dikerjakan. Ini tugasnya apa? Mencari buku nun mati. Dicari buku nun mati yang ada di surah Al-Alaq itu. Tulis nanti yang dituliskan apa sebabnya. Ini tugasnya apa? Berarti kalau menghafal ya. Kalau tugasnya menghafal. Kalau ibu turun tulisnya di situ, tulis. Namanya kerja kelompoknya Nak ya, harus sama-sama dihafal. Ini tugasnya apa ini di amplop? Iya, menuliskan pesan pokok. Nanti setelah kamu tulis, dibacakan tulis. Ya, dibacakan ya. Oke, namanya kerja kelompoknya Nak ya, harus sama-sama dihafal. Namanya kerja kelompoknya Nak ya, harus sama-sama dihafal. Tugasnya kan menghafal arti yang ada di surah Al-Alaq. Kelompok yang bagus ya.
keempat, kami akan membacakan pesan pokok surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1, perintah membaca. Ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Merupakan perintah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya perintah membaca tulisan, tetapi juga perintah untuk membaca alam semesta, diri sendiri, dan kebesaran Allah. Ayat kedua, penciptaan manusia. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, menjelaskan asal-usul manusia dari segumpal darah, mengingatkan manusia akan asal-usulnya dan keberadaan Allah sebagai pencipta. Ayat ketiga, kemurahan Allah. Ayat ketiga, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, menekankan bahwa Allah adalah maha pemurah dan memberikan karunia ilmu kepada manusia. Ayat keempat dan lima, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ayat keempat dan kelima, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, menjelaskan bahwa Allah mengajar manusia melalui pena dan segala sesuatu yang tidak diketahui, menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kami ucapkan sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompoknya sudah selesai. Dan di sini Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu Iqra. Apa tadi Iqra? Bacalah. Jadi betapa pentingnya kita membaca. Dengan kita banyak membaca, kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Dengan kita membaca, kita dapat berbagai banyak informasi. Jadi anak-anak Ibu, dimanapun kamu berada, kamu harus lebih semangat untuk membaca. Karena membaca adalah kuncinya untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan yang seluas-luasnya ilmu dengan cara membaca. Nah, demikian. Sebelum kita tutup, kita berikan dulu tepuk anak soleh. Ya, 1, 2, 3, iya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Ayah ibu disayangi, guru-guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jadi untuk menutup acara pembelajaran kita pada hari ini, mari anak ibu raja untuk bacakan doa penutup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kalian ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Ibu tutup, simpan bukunya nak. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah.